Isi tas ini. Bagaimana bisa pemuda itu memilikinya? Hei, Tuan, bangun. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang gadis miskin mencari uang dengan mengumpulkan kayu bakar, satu demi satu, untuk dijual demi bertahan hidup. Punggungnya memikul ikatan kayu yang berat. Langkahnya pelan, namun penuh kebiasaan. Bukan karena lemah, tapi karena hidup telah mengajarinya untuk berhati-hati. Hari itu seharusnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Mencari kayu, menjualnya, lalu membeli beras untuk bertahan hidup. Namun di antara dedaunan dan tanah lembab, sesuatu tergeletak diam. Bukan kayu, bukan hewan, seorang manusia. Dan tanpa ia sadari, pertemuan singkat di hutan itu akan mengubah takdir dua kehidupan selamanya. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi belum sepenuhnya bangun ketika Cahya melangkah keluar dari gubuk kecilnya. Langit masih pucat, seperti kain lama yang warnanya memudar. Udara dingin menggigit kulit, membuat jari-jarinya kaku saat ia mengikat keranjang bambu di punggung. Gubuk itu berdiri sendiri di pinggir desa, dekat batas hutan. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah berlubang di sana-sini. Atapnya sering bocor saat hujan. Namun di sanalah Cahya hidup sejak kecil. Sendiri, Cahya berdiri sebentar di ambang pintu. Matanya menatap langit yang masih pucat. Tidak biru, tidak kelabu, hanya warna kosong yang menggantung di atas desa kecil itu. Hari ini harus cukup, gumamnya pelan. Ia menarik napas panjang sebelum melangkah. Tolong jangan hujan, gumamnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh desir angin pagi. Ia meraih keranjang bambu yang tergantung di dinding. Anyamannya sudah renggang. Beberapa bagian diikat ulang dengan tali bekas karung. Keranjang itu bukan sekadar wadah. Itu adalah hidupnya. Parang kecil tergantung di pinggangnya. Parang itu sudah tumpul. Bekasnya penuh goresan. Tapi itu satu-satunya benda yang selalu menemaninya saat masuk hutan. Bukan untuk melawan siapapun, hanya untuk memotong kayu kering. Gubuk itu sepi. Terlalu sepi untuk rumah seorang gadis muda. Namun Cahya sudah terbiasa. Sejak kecil, ia belajar bahwa kesunyian adalah teman paling setia orang miskin. Ia melangkah keluar. Tanah dingin menyentuh telapak kakinya yang dibungkus sandal tipis dan hampir putus. Setiap langkah terasa, tapi ia tidak mengeluh. Di ujung jalan desa, seorang perempuan tua menatapnya. Mau ke hutan lagi, Cahya? Tanya perempuan itu. Iya, Bei. Jawab Cahya sambil tersenyum tipis. Hati-hati, pesan perempuan itu. Kemarin ada suara aneh dari arah sana. Cahya mengangguk. Kalau nggak ke hutan, aku nggak makan. Perempuan itu terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa mengalahkan kenyataan. Cahya melanjutkan langkahnya menuju hutan. Jalur tanah berubah menjadi sempit, lalu menghilang di balik pepohonan besar. Udara di dalam hutan lebih dingin, lebih sunyi, lebih jujur. Langkah Cahya ringan namun hati-hati. Tanah masih basah oleh embun. Daun-daun kering menempel di telapak kakinya. Sepatu tuanya sudah lama robek. Tapi ia sudah tak lagi merasakan perihnya. Hutan itu luas dan tua. Pohon-pohon menjulang tinggi, batangnya besar. Akarnya keluar dari tanah seperti urat nadi raksasa. Cahaya matahari sulit menembus rapatnya daun, membuat suasana selalu redup dan dingin. Cahya sudah hafal jalur ini. Ia tahu pohon mana yang sering menjatuhkan ranting kering. Ia tahu semak mana yang menyimpan duri tajam. Hutan ini keras. Tapi jujur, jika ia bekerja, hutan memberinya hidup. Sejak remaja,
Hutan adalah tempatnya mencari makan. Kayu bakar kering ia kumpulkan. Lalu ia pikul ke pasar kecil di desa seberang. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beras dan garam. Ia berhenti di sebuah pohon tumbang, lalu mulai memotong ranting-ranting kering. Tak, tak, tak. Suara parang memotong ranting kering memecah keheningan. Cahya bekerja dengan ritme yang ia kenal. Tangannya cekatan, meski kulitnya kasar dan penuh bekas luka lama. Kalau dapat banyak hari ini, besok nggak perlu ke hutan, katanya pada dirinya sendiri. Namun ia tahu itu bohong kecil yang sering ia ucapkan. Besok atau lusa, ia akan kembali lagi. Saat tangannya lelah, ia berhenti sejenak, mengusap keringat di dahi dengan lengan bajunya yang lusuh. Matanya memandang sekeliling. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, bergerak perlahan seperti napas panjang. Kalau ibu masih ada, pasti sudah marah lihat aku masuk hutan sepagi ini, katanya lirih, seolah berbicara pada udara. Tak ada jawaban. Hanya burung kecil yang terbang menjauh. Ia menatap sekeliling. Hutan pagi itu terasa berbeda. Kabut tipis menggantung rendah. Suara burung terdengar jauh. Tidak ramai seperti biasa. Aneh, gumamnya. Ia teringat ibunya. Dulu, perempuan itu selalu melarangnya masuk hutan terlalu pagi. Hutan itu hidup, Cahya, kata ibunya dulu. Kalau kamu dengar sesuatu yang aneh, jangan mendekat. Cahya tersenyum pahit. Sekarang aku sendirian, Bu. Tersenyum tipis. Lalu kembali bekerja. Keranjang di punggungnya perlahan terisi. Beratnya mulai terasa, menekan bahu dan punggungnya. Namun ia tidak berhenti. Kayu bakar hari ini harus cukup sampai besok. Saat itulah ia mendengar suara lain. Bukan suara burung. Bukan suara angin. Suara itu samar. Seperti ranting patah. Tapi terlalu berat. Terlalu pelan. Namun jelas. Cahya berhenti. Parangnya terangkat sedikit. Alisnya berkerut. Hah, gumamnya. Ia memiringkan kepala. Mencoba memastikan. Hutan kembali sunyi. Mungkin hanya perasaannya. Ia menghela napas. Merasa sedikit konyol karena mudah terkejut. Namun saat ia melangkah lagi, suara itu terdengar kembali. Kali ini lebih dekat. Cahya menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memegang gagang parang lebih erat. Langkahnya melambat. Hampir tak bersuara. Siapa di sana? Ucapnya pelan. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Tak ada jawaban. Ia berjalan mengikuti arah suara itu berasal. Semakin dalam. Semakin sunyi. Pohon-pohon di sini lebih rapat. Cahaya semakin redup. Udara terasa lebih dingin. Lebih berat. Hatinya mulai tak tenang. Aku cuma cari kayu, katanya lagi. Lebih pada menenangkan diri sendiri. Kalau ada orang, aku nggak ganggu. Kakinya menyentuh sesuatu yang lunak. Ia tersentak dan mundur satu langkah. Matanya menatap ke bawah. Daun-daun kering. Namun di balik daun itu, ada sesuatu yang berbeda. Warna yang tidak seharusnya ada di tanah hutan. Warna gelap, kusam, membentuk garis aneh. Cahya jongkok perlahan. Tangannya gemetar saat ia menyibak daun-daun itu dengan ujung parang. Napasnya tercekat. Ia mundur setengah langkah. Dadanya naik turun cepat. Ini, apa? Bisiknya. Awalnya ia mengira itu kayu tumbang lain. Atau bangkai hewan. Namun bentuknya terlalu teratur. Terlalu menyerupai tubuh. Cahya berdiri kaku. Hatinya seperti diremas. Ia ingin lari. Kakinya ingin bergerak menjauh. Namun rasa penasaran menahan tubuhnya. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Matanya membelalak. Itu lengan. Lengan manusia. Kulitnya pucat. Ada noda gelap yang sudah mengering di bagian atas. Bajunya robek. Kotor oleh tanah dan darah. Cahya menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tercekat. Kepalanya terasa ringan. Allah, ucapnya lirih tanpa sadar. Suaranya pecah. Ia gemetar hebat. Perlahan, dengan langkah yang sangat hati-hati, Cahya mendekat. Semak belukar terbuka lebih lebar,
memperlihatkan seluruh pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Seorang pemuda tergeletak di tanah. Tubuhnya diam. Dadanya hampir tak bergerak. Wajahnya pucat, penuh luka. Rambutnya basah oleh darah dan keringat. Di samping tubuhnya, sebagian tertutup daun, tergeletak sebuah ransel hitam besar. Cahya berdiri terpaku. Matanya tak berkedip. Tangannya gemetar hebat. Parang di genggamannya hampir terlepas. Itu, manusia, bisiknya, nyaris tak bersuara. Langkahnya maju setengah langkah. Tubuhnya gemetar. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Ia menatap pemuda itu lama, seolah memastikan apa yang dilihatnya nyata. Dan di saat itulah, dunia Cahya berhenti bergerak. Cahya masih berdiri kaku di tempatnya. Kakinya seperti tertanam di tanah. Pandangannya tertuju pada tubuh pemuda itu, tak berkedip, seolah takut jika ia memalingkan mata. Pemandangan ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Hutan di sekelilingnya tetap sunyi. Terlalu sunyi. Angin berdesir pelan, menggerakkan daun-daun kering di atas tubuh pemuda itu. Bau tanah basah bercampur dengan bau besi yang samar. Bau darah. Cahya menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Tenang, Cahya. Bisiknya pada diri sendiri. Tenang. Ia berlutut perlahan. Lututnya menyentuh tanah yang dingin. Tangannya masih gemetar saat ia meletakkan parang di sampingnya. Matanya menelusuri tubuh pemuda itu, dari kaki hingga kepala. Bajunya bukan baju orang desa. Bahannya tebal, warnanya gelap, meski kini robek dan kotor. Sepatunya juga bukan sandal karet murahan seperti milik para petani. Ini sepatu kuat, meski sekarang penuh lumpur. "Siapa kamu?" gumam Cahya pelan. Ia mendekat sedikit lagi. Dadanya berdebar keras. Dengan ragu-ragu, ia mengulurkan tangan, lalu menariknya kembali. Tangannya dingin oleh udara pagi. "Aku cuma mau lihat kamu masih hidup atau tidak," ucapnya lirih, seolah pemuda itu bisa mendengar. Akhirnya, dengan keberanian yang terkumpul sedikit demi sedikit, Cahya meletakkan dua jarinya di dekat hidung pemuda itu. Hampir tak ada napas. Ia menahan napasnya sendiri, menunggu, menghitung detik dalam hati. 1, 2, 3. Udara hangat menyentuh jarinya. Sangat lemah, namun nyata. "Masih hidup," katanya cepat, seolah lega sekaligus takut. "Kamu masih hidup." Jantungnya berdetak lebih cepat. Rasa panik mulai merayap naik. Pemuda ini hidup, tapi jelas tidak baik-baik saja. Luka di kepalanya cukup parah. Darah sudah mengering, tapi masih ada bekas basah di dekat pelipisnya. Cahya melihat ke sekeliling. Hutan ini jauh dari desa. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang akan datang menolong. Ia menggigit bibirnya. "Aku harus apa?" gumamnya. Ia berdiri, mondar-mandir kecil di sekitar tubuh pemuda itu. Keranjang kayu bakarnya terbengkalai beberapa langkah dari sana. Kayu-kayu kering yang ia kumpulkan kini terasa tak berarti. Ia teringat cerita orang-orang desa. Tentang orang asing yang membawa masalah. Tentang orang terluka yang ternyata buronan. Tentang kebaikan yang dibalas petaka. "Aku nggak mau mati gara-gara orang lain," katanya pelan. Suaranya bergetar. Ia menatap pemuda itu lagi. Wajahnya pucat. Bibirnya sedikit terbuka. Alisnya berkerut, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Pemuda itu mengerang pelan. Suara itu membuat Cahya tersentak. Tubuhnya menegang. Ia refleks mundur setengah langkah. "Hei," ucap Cahya tanpa sadar. "Kamu dengar aku?" Pemuda itu tidak membuka mata. Namun bibirnya bergerak samar. Suara yang keluar hampir tak bisa disebut kata. Cahya mendekat lagi. Kali ini lebih cepat. Ia berlutut di samping kepala pemuda itu. "Kamu bilang apa?" tanyanya cemas. "Aku nggak dengar." Pemuda itu mengerang lagi. Dadanya naik turun berat. Tangannya bergerak sedikit, menyentuh tanah, lalu berhenti. Cahya menutup mata sejenak. Hatinya terasa sesak. Ia tahu, jika ia meninggalkan pemuda ini sekarang,
kemungkinan besar pemuda ini tidak akan bertahan sampai siang. Aku cuma gadis miskin, katanya lirih. Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya siapa-siapa. Ia membuka mata, menatap wajah pemuda itu lagi. Tapi aku nggak bisa ninggalin kamu di sini. Keputusan itu jatuh pelan di dalam hatinya. Namun berat. Cahya menghela napas panjang, lalu mulai bergerak. Ia membuka kain lusuh yang melilit pinggangnya, merobek sedikit ujungnya untuk membersihkan darah di kepala pemuda itu. Tangannya kaku, tapi ia berusaha setenang mungkin. Jangan mati dulu, katanya pelan sambil mengelap darah. Setidaknya, jangan mati di hadapanku. Ia melihat ransel hitam di samping tubuh pemuda itu. Ransel itu terlihat berat. Talinya kuat, bahannya tebal. Tidak seperti barang murah. Ini punya kamu, ucap Cahya sambil melirik ransel itu. Aku nggak akan sentuh. Aku janji. Saat ia mencoba menggeser ransel itu agar tidak menghalangi tubuh pemuda, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang terjadi. Tangan pemuda itu bergerak cepat. Meski lemah, jarinya mencengkeram tali ransel itu erat. Sangat erat. Seolah nyawanya bergantung di sana. Cahya tersentak. Serunya tertahan. Tenang, tenang. Pemuda itu mengerang lebih keras. Alisnya berkerut. Kepalanya sedikit bergerak. Namun matanya tetap terpejam. Cahya membeku. Tangannya menggantung di udara. Kenapa kamu jagain tas ini? Bisiknya. Apa isinya sepenting itu? Tidak ada jawaban. Namun dari cara pemuda itu mencengkeram ransel tersebut, Cahya merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Rasa bahaya yang samar. Seolah ransel itu bukan sekadar barang. Ia menarik tangannya kembali. Baik, aku nggak ganggu. Masalah berikutnya jauh lebih berat. Bagaimana membawa pemuda ini pulang? Cahya menatap tubuh pemuda itu. Tubuhnya lebih besar dan lebih berat dari dirinya. Membayangkan menyeretnya keluar hutan membuat punggungnya terasa nyeri bahkan sebelum mencoba. Ia melihat sekeliling. Jalan setapak yang biasa ia lalui masih cukup jauh. Tanah di sini tidak rata, penuh akar dan batu. Aku nggak kuat, katanya pelan. Tapi aku harus coba. Dengan sisa tenaga dan tekad, Cahya mulai menyeret tubuh pemuda itu perlahan. Ia memegang ketiaknya, menarik sedikit demi sedikit. Setiap tarikan membuat bahunya perih. Nafasnya terengah. Pemuda itu mengerang pelan setiap kali tubuhnya bergeser. Sabar, ucap Cahya terbata. Sedikit lagi. Ransel hitam itu ia ikatkan ke tubuh pemuda, agar tidak tertinggal. Ia memastikan talinya tidak lepas. Meski ia sendiri tidak tahu kenapa ia begitu berhati-hati. Perjalanan terasa sangat lama. Setiap suara kecil membuat Cahya menoleh panik. Setiap bayangan membuat jantungnya melonjak. Ia merasa seolah ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan. Dan suara napas berat pemuda itu. Saat akhirnya gubuknya terlihat di balik pepohonan, lutut Cahya hampir menyerah. Napasnya terputus-putus. Keringat bercampur tanah menempel di wajahnya. Ia menyeret tubuh pemuda itu perlahan, sedikit demi sedikit, hingga melewati ambang pintu. Begitu tubuh itu masuk ke dalam gubuk, Cahya langsung menutup pintu kayu dengan cepat. Tangannya gemetar saat menggeser palang bambu. Ia bersandar di pintu, dadanya naik turun keras, tenggorokannya terasa perih. Aku sudah bawa kamu sejauh ini, katanya lirih, nyaris menangis. Tolong bertahan. Ia menyeret pemuda itu ke ranjang bambu yang hanya beralas tikar tipis. Tubuh pemuda itu berat dan dingin. Cahya harus berhenti beberapa kali untuk menarik napas sebelum akhirnya berhasil membaringkannya. Baru saat itu ia benar-benar melihat luka-lukanya. Kemeja pemuda itu robek di bagian bahu kiri. Di bawahnya, kulitnya terbuka. Ada luka panjang, merah tua, sebagian sudah mengering. Sebagian masih basah oleh darah yang menempel kotoran hutan. Di lengan kanannya, lebam kehitaman membentang dari siku hingga pergelangan. Jarinya penuh goresan kecil, seperti habis terseret di tanah berbatu. Cahya menelan ludah.
Ia mengambil kain paling bersih yang dia punya, lalu berlari ke sudut gubuk mengambil ember kecil. Dengan tangan gemetar, ia menimba air sumur di belakang rumah. Airnya dingin, namun jernih. Ia kembali ke dalam, duduk di samping ranjang. Tangannya ragu sejenak sebelum akhirnya menyentuh lengan pemuda itu. "Maaf," bisiknya. "Ini mungkin sakit." Ia mencelupkan kain ke dalam air, lalu memerasnya pelan. Perlahan, ia membersihkan darah kering di bahu pemuda itu. Setiap sentuhan membuat alis pemuda itu mengernyit. Napasnya tersengal lemah. "Bertahan," ucap Cahya cepat. "Sedikit lagi." Darah mulai terlihat jelas. Luka itu dalam, namun tidak menganga lebar. Cahya tidak tahu apa itu cukup berbahaya atau tidak. Ia hanya tahu satu hal. Kalau tidak dibersihkan, pemuda ini bisa mati. Ia melanjutkan ke luka di kepala. Rambut pemuda itu lengket oleh darah. Cahya harus menyibaknya dengan hati-hati. Di bagian pelipis, ada sobekan kecil. Darahnya sudah hampir kering. Cahya membersihkannya pelan, menahan napas setiap kali pemuda itu mengerang kecil. "Aku nggak punya obat," gumamnya panik. "Cuma ini." Ia meraih botol kecil berisi minyak gosok tua yang biasa ia pakai kalau pegal. Baunya tajam. Dengan ragu, ia mengoleskan sedikit di sekitar luka, bukan tepat di dalamnya, berharap setidaknya bisa mencegah kotoran. Setelah itu, ia merobek kain bajunya sendiri. Suara kain sobek terdengar jelas di gubuk yang sunyi. Ia tidak peduli. Baju bisa diganti. Nyawa tidak. Ia membalut bahu pemuda itu dengan kain seadanya, mengikatnya sekuat mungkin tanpa membuatnya sulit bernapas. Lengan pemuda itu ia balut lebih longgar. Luka-luka kecil di jari hanya ia bersihkan dan biarkan terbuka. Setelah selesai, Cahya duduk terdiam. Tangannya basah oleh air dan darah. Nafasnya masih gemetar. Ia menatap wajah pemuda itu. Wajah yang asing. Wajah yang seharusnya tidak ada di hidupnya. Di sudut gubuk, ransel hitam itu tergeletak diam. Cahya meliriknya sekilas, lalu segera memalingkan wajah. Ia tidak mendekat, tidak menyentuh, tidak ingin tahu. Malam turun perlahan. Lampu minyak kecil ia nyalakan. Cahayanya temaram. Cahya duduk di lantai, memeluk lututnya. Matanya tidak lepas dari pemuda itu. Setiap kali dada pemuda itu naik, Cahya menarik napas lega. Setiap kali napas itu terhenti terlalu lama, jantung Cahya serasa diremas. Di luar, suara malam mulai hidup. Serangga, angin, dan sesuatu yang tidak ia kenal. Dan tanpa Cahya sadari, di suatu tempat di luar sana, jejak telah ditemukan. Dan pencarian diam-diam telah dimulai. Malam pertama berlalu dengan lambat. Cahya duduk di lantai tanah. Punggungnya bersandar pada dinding bambu gubuk. Api tungku kecil di sudut ruangan hampir padam, menyisakan cahaya jingga yang bergetar pelan. Bayangan api menari di dinding, memanjang lalu menghilang, seolah ikut gelisah. Matanya tak pernah benar-benar terpejam. Setiap beberapa detik, ia menoleh ke arah ranjang bambu tempat pemuda itu terbaring. Dadanya naik turun pelan. Terlalu pelan. Cahya beberapa kali mendekat, menempelkan telinganya ke dada pemuda itu, memastikan jantungnya masih berdetak. Masih hidup. Bisiknya lega setiap kali mendengar detak lemah itu. Namun rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Ketakutan kembali merayap begitu ia duduk lagi. Ia teringat ransel hitam di sudut ruangan. Cahya melirik ke arah sana. Ransel itu diam, tak bergerak, namun keberadaannya terasa berat. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang terus mengawasi. "Aku nggak akan buka," katanya pelan, seperti berjanji pada dirinya sendiri. "Itu bukan urusanku." Angin malam menyusup lewat celah dinding bambu, membuat api tungku bergetar. Di luar, suara serangga terdengar bersahutan. Cahya memeluk lututnya lebih erat. Tiba-tiba, pemuda itu mengerang. Cahya langsung berdiri. Ia mendekat cepat, hampir tersandung. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu pemuda itu. "Hei," ucapnya cemas. "Kamu dengar aku?" Pemuda itu menggerakkan kepalanya sedikit.
Bibirnya bergetar. Suara yang keluar terdengar putus-putus, seperti bisikan yang tersesat. Air. Cahya menahan napas. Matanya membelalak. Kamu sadar? Katanya cepat. Tunggu. Aku ambilkan air. Ia berlari kecil ke sudut ruangan, mengambil tempayan air. Dengan tangan gemetar, ia meneteskan air ke bibir pemuda itu. Sedikit. Sangat sedikit. Pemuda itu menelan dengan susah payah. Napasnya terdengar berat. Pelan-pelan, kata cahaya lembut. Jangan buru-buru. Pemuda itu membuka mata sedikit. Hanya sedikit. Matanya gelap, pandangannya kosong, seperti belum benar-benar kembali ke dunia. Ini, di mana? Suaranya serak, hampir tak terdengar. Di rumahku, jawab cahaya cepat. Kamu pingsan di hutan. Aku bawa kamu ke sini. Pemuda itu mengernyit. Kepalanya bergerak sedikit, lalu berhenti seolah rasa sakit menyerangnya lagi. Ia mengerang pelan. Jangan banyak bergerak, kata cahaya. Lukamu parah. Pemuda itu terdiam. Matanya terpejam kembali. Cahaya menunggu. 1 detik. 2 detik. Napasnya tetap ada. Ia menghela napas lega. Tidur saja, ucap cahaya pelan. Nanti kita bicara lagi. Namun malam itu, pemuda itu tidak benar-benar sadar. Ia hanya membuka mata sesaat, lalu kembali tenggelam dalam pingsan panjang. Hari pertama berlalu. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus celah dinding bambu. Cahaya terbangun dengan tubuh pegal dan mata sembab. Ia tidak ingat kapan terakhir kali tertidur. Yang ia ingat hanya suara napas berat dan rasa takut yang menempel sepanjang malam. Hal pertama yang ia lakukan adalah menoleh keranjang bambu. Pemuda itu masih di sana. Dadanya naik turun perlahan. Syukurlah, bisiknya lirih. Cahaya bangkit perlahan. Khawatir suara langkahnya membangunkan pemuda itu. Ia mengambil ember kecil, memanaskan air seadanya, lalu mengganti kain balutan di kepala dan bahunya. Kain itu sudah mulai kotor oleh darah dan keringat. Ia membersihkan luka satu persatu, seteliti yang ia bisa. Bahu kiri masih merah dan bengkak. Di dada, ada memar keunguan. Kaki kanan pemuda itu juga lecet panjang, kulitnya terkelupas. Setiap kali tangannya menyentuh luka, cahaya berbisik pelan. Sabar, sedikit lagi. Pemuda itu mengerang lirih. Jangan ambil, gumamnya. Cahaya membeku. Tangannya berhenti di udara. Ambil apa? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Pemuda itu kembali terdiam. Napasnya berat. Cahaya menelan ludah dan tanpa sadar melirik sudut ruangan. Ransel hitam itu. Ia cepat-cepat memalingkan wajah. Aku nggak ambil apa-apa, katanya. Lebih pada dirinya sendiri. Tenang. Siang hari, suara dari luar membuat cahaya tersentak. Ada orang berbicara. Ia berdiri cepat, mendekati dinding, mengintip lewat celah bambu. 2 pria berdiri di jalan tanah tak jauh dari gubuknya. Pakaian mereka rapi, wajah mereka asing. Salah satu dari mereka memegang sesuatu di tangan, seperti ponsel atau alat komunikasi. Katanya jejaknya ke arah sini, ucap salah satu pria. Di sini cuma ada gubuk-gubuk miskin, jawab yang lain. Masa iya? Jantung cahaya berdegup kencang. Tangannya dingin. Ia mundur pelan, menahan napas. Pria itu melangkah mendekat beberapa langkah, lalu berhenti. Mereka saling berpandangan. Kita cek sampai batas hutan saja, kata yang pertama. Kalau nggak ada, kita lapor. Mereka pergi. Cahaya terduduk lemas di lantai. Napasnya terengah. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Mereka nyari kamu, bisiknya sambil menatap pemuda itu. Siapa kamu sebenarnya? Pemuda itu tidak menjawab. Ia tetap terbaring, tak sadar. Hari kedua dimulai dengan rasa takut yang lebih tebal. Cahaya hampir tidak keluar rumah. Tapi perutnya perih. Sejak kemarin, ia belum makan apapun. Beras di rumahnya tinggal segenggam. Tidak cukup untuk 2 orang. Ia menatap keranjang kayu di sudut gubuk.
Kayu bakar yang ia kumpulkan kemarin masih ada. Aku harus pergi, gumamnya. Ia berdiri, mengambil kain panjang, lalu menutup tubuh pemuda itu dengan lebih rapi. Ia memastikan pintu terkunci dari dalam. Jangan bangun dulu, katanya pelan, seolah pemuda itu bisa mendengar. Tunggu aku pulang. Cahya memikul keranjang kayu bakar dan melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat. Matanya terus menoleh ke kanan dan kiri, takut melihat wajah asing. Di jalan desa, suasana sudah mulai ramai. Beberapa ibu-ibu berjalan ke arah warung, membawa uang kecil di tangan. Cahya, sapa salah satu dari mereka. Jual kayu lagi? Iya, jawab Cahya singkat, mencoba tersenyum. Di warung kecil dekat pasar, Cahya menurunkan kayu bakarnya. Pemilik warung menimbang sebentar, lalu menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Segini saja, katanya. Cahya mengangguk. Ia tidak menawar. Ia tahu nilainya. Saat ia membeli beras dan sedikit garam, suara ibu-ibu lain terdengar. Katanya ada orang asing keliling desa, ucap salah satu dari mereka sambil menimbang gula. Iya, sahut yang lain. Pakai baju rapi. Kayak orang kota. Nyari siapa? Tanya yang pertama. Nggak tahu, tapi mukanya galak-galak. Tangan Cahya yang memegang uang bergetar sedikit. Jantungnya berdegup lebih cepat. Katanya sih, lanjut seorang ibu lain dengan suara diturunkan. Ada orang luka di hutan. Cahya menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ih, serem. Jawab yang lain. Untung nggak lewat rumah kita. Cahya berpaling cepat. Pura-pura sibuk mengikat berasnya. Dalam hati, ia berbisik syukur. Syukur tidak ada yang melihatnya kemarin. Syukur hutan masih menutup rahasianya. Ia membayar, lalu berjalan pulang dengan langkah cepat. Setiap orang asing yang ia lihat membuatnya menunduk. Saat akhirnya gubuknya terlihat di kejauhan, Cahya hampir menangis lega. Ia membuka pintu dengan cepat. Pemuda itu masih diranjang. Tidak bergerak. Masih bernapas. Syukurlah, bisiknya lagi. Sore hari, pemuda itu kembali mengigau. Jangan biarkan mereka dapat. Itu, gumamnya. Cahya mendekat. Itu apa? Tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Pemuda itu tidak menjawab, namun tangannya bergerak, menunjuk ke sudut ruangan. Cahya mengikuti arah jarinya. Ransel hitam itu. Hatinya berdebar keras. Aku nggak buka, katanya tegas, meski suaranya bergetar. Aku janji. Malam kedua turun dengan lebih berat dari malam pertama. Cahya duduk di samping ranjang, memegang pisau dapur kecil di tangannya. Bukan untuk menyerang siapapun, hanya untuk merasa sedikit lebih aman. Ia menatap wajah pemuda itu lama. Kamu bawa bahaya ke hidupku, katanya lirih. Tapi aku sudah terlanjur. Pemuda itu tetap diam. Napasnya masih ada, namun lemah. Di luar, suara langkah terdengar jauh. Sangat jauh, namun cukup untuk membuat Cahya menahan napas. Dan malam itu, ia sadar satu hal. Menolong pemuda ini berarti ia tidak lagi sendirian. Namun juga berarti, ia kini ikut diburu. Malam ketiga terasa berbeda. Udara di dalam gubuk Cahya terasa lebih berat. Seolah dinding bambu menyimpan napas ketakutan yang tidak bisa keluar. Api tungku kecil sudah lama padam. Cahya sengaja tidak menyalakannya. Ia tidak ingin cahaya keluar lewat celah dinding dan menarik perhatian siapapun yang mungkin lewat. Ia duduk bersila di lantai, punggungnya tegak. Tangan kirinya menggenggam pisau dapur kecil. Tangan kanannya sesekali menyentuh lantai dingin. Matanya tidak lepas dari pintu kayu. Di ranjang bambu, pemuda itu terbaring tanpa sadar. Napasnya terdengar lebih teratur dibanding hari sebelumnya, namun tetap lemah. Cahya sudah beberapa kali mengganti kain di kepalanya, membersihkan luka, dan memberinya air sedikit demi sedikit. Bertahanlah, bisiknya. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Angin malam bertiup pelan. Dinding bambu berderit halus. Cahya menoleh ke sudut ruangan. Ransel hitam itu masih di sana. Diam.
Tidak bergerak. Namun keberadaannya terasa seperti benda hidup. Seperti mata yang terus memperhatikan setiap gerak cahaya. Ia memalingkan wajahnya. Aku nggak mau tahu, gumamnya. Aku nggak mau. Waktu berjalan lambat. Sangat lambat. Setiap detik terasa panjang. Setiap suara kecil terdengar berlipat ganda. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara ranting patah. Cahya menegang. Berpikir apa orang-orang itu sudah tahu bahwa Cahya menyembunyikan pemuda di rumahnya. Pisau di tangannya terangkat sedikit. Napasnya tertahan. Ia mendengarkan dengan saksama. Langkah, satu, dua. Tidak tergesa. Tidak juga pelan. Langkah orang dewasa. Cahya merangkak perlahan menuju dinding, mengintip lewat celah bambu yang kecil. Jantungnya berdegup keras sampai ia takut suaranya akan terdengar keluar. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat bayangan seseorang berdiri tak jauh dari gubuknya. Bukan satu, dua bayangan. Mereka berdiri terpisah, seolah mengepung. Salah satunya menunduk, memeriksa tanah. Yang lain berdiri tegak, matanya mengarah ke gubuk. Benar, jejaknya berhenti di sini. Terdengar suara laki-laki, rendah dan dingin. Rumah ini, jawab suara lain. Terlalu sepi. Cahya menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya terasa sesak. Tubuhnya gemetar hebat. Masuk saja, kata suara pertama. Belum, sahut yang lain. Lihat dulu. Kalau salah, kita bikin masalah. Hening beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Pemuda di ranjang tiba-tiba mengerang. Cahya hampir menjerit. Ia bergerak cepat, menekan bahu pemuda itu dengan lembut namun tegas. Diam, bisiknya panik. Tolong diam. Pemuda itu menggeliat pelan. Alisnya berkerut. Napasnya memburu. Namun ia tidak bersuara lagi. Di luar, salah satu pria tertawa kecil. Tikus, itu. Kita lanjut besok, kata yang lain. Kalau dia masih hidup, dia pasti cari bantuan. Langkah kaki menjauh. Cahya tidak bergerak. Ia tetap berlutut di samping ranjang, menahan napas. Baru setelah suara langkah benar-benar menghilang, ia berani menghela napas panjang. Tubuhnya lemas. Keringat dingin mengalir di pelipis. Mereka hampir masuk, bisiknya gemetar. Hampir. Ia menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. Kalau mereka masuk, aku mati. Kamu juga. Pemuda itu tidak menjawab, namun bibirnya bergerak pelan. Cahya mendekatkan telinganya. Pergi. Gumam pemuda itu sangat lemah. Tinggalkan aku. Cahya menggeleng kuat. Aku nggak bisa. Pagi datang dengan cahaya suram. Cahya belum tidur sama sekali. Matanya merah, wajahnya pucat. Namun ia tidak punya waktu untuk lelah. Ia keluar gubuk sebentar, memastikan keadaan aman. Desa masih sepi. Beberapa asap dapur mulai naik dari kejauhan. Saat ia kembali masuk, pemuda itu membuka mata. Kali ini lebih lama. Cahya terkejut. Kamu sadar? Ucapnya cepat. Pemuda itu menatap langit-langit gubuk. Pandangannya masih kosong, namun jelas lebih fokus. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, lalu meringis kesakitan. Jangan, kata Cahya sambil menahan bahunya. Lukamu belum sembuh. Pemuda itu menarik napas berat. Di mana aku? Di rumahku, jawab Cahya. Namaku Cahya. Pemuda itu diam sejenak, mencerna. Aku, berapa lama? Hampir 3 hari. Wajah pemuda itu menegang. Matanya membesar sedikit. Ia berusaha bangkit, namun Cahya menahannya. Tenang, katanya tegas. Kamu belum kuat. Pemuda itu menatapnya tajam. Tas. Cahya membeku. Tas apa? Ransel hitam, ucapnya cepat. Di mana? Cahya menunjuk sudut ruangan. Di sana. Aku nggak buka. Pemuda itu menatap ke arah ransel itu lama. Matanya penuh kecemasan. Tangannya gemetar saat mencoba bergerak. Bagus.
katanya lirih. Jangan pernah buka. Kenapa? Tanya Cahya. Suaranya bergetar meski ia berusaha tenang. Pemuda itu menutup mata. Rahangnya mengeras. Karena kalau kamu buka, kamu gak akan bisa hidup tenang lagi. Cahya terdiam. Kata-kata itu menancap di dadanya. Orang-orang di luar sana pasti sedang mencariku. Lanjut pemuda itu pelan. Mereka gak akan berhenti. Cahya mengepalkan tangannya. Mereka sudah datang. Pemuda itu membuka mata. Siapa? 2 orang. Malam tadi. Jawab Cahya jujur. Mereka hampir masuk. Pemuda itu menghela napas panjang. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku minta maaf. Maaf nggak bikin aku aman, sahut Cahya lirih. Aku cuma gadis miskin. Aku nggak pernah minta ini. Pemuda itu menatapnya. Lama. Kamu seharusnya meninggalkanku di hutan. Cahya menggeleng. Aku nggak bisa. Hening menyelimuti mereka. Pemuda itu akhirnya berkata, namaku Arga. Cahya, ulangnya pelan, seolah menghafal. Kalau mereka datang lagi, kamu harus lari. Kalau aku lari, jawab Cahya, kamu mati. Arga menutup mata. Tidak menjawab. Hening sebentar memenuhi gubuk bambu itu. Cahya masih berdiri dengan tangan di pinggang. Napasnya sedikit berat karena emosi yang belum sepenuhnya turun. Tiba-tiba, geruk. Suara itu terdengar jelas. Terlalu jelas untuk diabaikan. Cahya membeku. Ia menoleh perlahan ke arah ranjang bambu. Arga masih memejamkan mata. Wajahnya tetap pucat. Namun dari perutnya, suara itu muncul lagi. Lebih pelan, tapi nyata. Gruk. Cahya menutup mulutnya cepat. Bahunya bergetar. Ia hampir tertawa. Hah, gumamnya. Itu suara apa? Arga membuka satu mata, lalu menutupnya lagi, seolah malu ketahuan. Maaf, katanya lirih. Sepertinya, tubuhku lebih jujur dari mulutku. Cahya akhirnya tidak bisa menahan diri. Tawanya keluar, pelan tapi lepas. Bukan tawa mengejek, tawa lega. Tawa yang sudah lama tidak ia rasakan. Kamu bikin aku hampir terkejut, katanya sambil mengusap mata. Ternyata kamu cuma lapar. Arga tersenyum tipis. Senyum lemah, tapi nyata. 3 hari, katanya pelan. Aku bahkan tidak ingat apa yang kumakan terakhir kali. Cahya menghela napas panjang. Tunggu sebentar. Ia berjalan ke sudut gubuk, membuka karung kecil. Isinya tidak banyak. Segenggam beras. Sedikit garam. Beberapa potong singkong sisa kemarin. Aku cuma punya ini, katanya sambil menoleh. Tapi cukup buat kita hidup hari ini. Arga membuka mata sepenuhnya. Itu sudah lebih dari cukup. Cahya menyalakan tungku kecil. Api menyala pelan. Ia mencuci beras dengan hati-hati, seolah setiap butir adalah sesuatu yang berharga. Singkong ia potong kecil-kecil. Aroma nasi yang dimasak perlahan memenuhi gubuk. Sederhana, tapi hangat. Arga menghirup udara dalam-dalam. Baunya enak. Cahya meliriknya. Jangan lebay. Ini cuma nasi sama singkong. Untuk orang yang hampir mati di hutan, jawab Arga. Ini makanan mewah. Cahya tersenyum kecil tanpa sadar. Setelah matang, ia menuangkan nasi ke dalam mangkuk kaleng tua. Ia menaruhnya di depan Arga. Coba, katanya. Pelan saja. Arga duduk lebih tegak. Tangannya masih gemetar, tapi cukup kuat untuk memegang sendok sendiri. Untung aku masih bisa nyuap sendiri, katanya sambil tersenyum kecil. Kalau kamu yang nyuapin, aku pasti malu. Cahya mendengus. Aku juga nggak mau. Arga tertawa kecil, lalu mulai makan. Suara sendok mengenai mangkuk terdengar cepat. Terlalu cepat. Cahya mengangkat alis. Pelan. Namun Arga tidak menjawab. Ia terus makan. Sendok demi sendok masuk ke mulutnya. Rahangnya bergerak cepat. Seolah takut makanan itu akan hilang kalau ia berhenti.
Cahya menatapnya agak lama. Jangan sampai keselek, katanya. Arga mengangguk samar. Mulutnya masih penuh. Wajahnya sedikit hidup kembali. Warna pucatnya mulai berkurang. Enak, katanya jujur. Aku lupa rasanya makan tanpa takut. Cahya terdiam. Ia mengambil mangkuknya sendiri dan ikut makan. Mereka makan tanpa banyak bicara. Hanya suara api kecil dan sendok yang bergerak. Untuk beberapa menit, dunia di luar gubuk seolah tidak ada. Tidak ada pengejar. Tidak ada ransel hitam. Tidak ada bahaya. Hanya dua orang asing yang sama-sama lapar dan lelah. Setelah mangkuk Arga kosong, ia menghela napas panjang dan bersandar. Terima kasih, katanya pelan. Aku hidup karena kamu. Cahya menunduk, menyembunyikan wajahnya. Makan saja yang benar. Jangan mati kelaparan setelah lolos dari hutan. Malu. Arga tersenyum. Matanya perlahan terpejam lagi. Namun kali ini, napasnya lebih tenang. Perutnya tidak lagi berbunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak pemuda itu ditemukan, Cahya merasa bahwa ia tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga memberi alasan untuk bertahan. Namun di luar gubuk, angin bergerak pelan, dan bahaya belum benar-benar pergi. Sore hari, suara motor terdengar di kejauhan. Cahya langsung berdiri. Mereka datang lagi. Arga memaksakan diri duduk. Wajahnya pucat. Kalau mereka masuk, aku yang keluar. Jangan bodoh, bisik Cahya. Kamu tidak bisa berlari, bahkan belum bisa berdiri dengan benar. Motor berhenti tidak jauh dari gubuk. Suara langkah terdengar. Lebih dari 2. Cahya menggenggam pisau dapur lebih erat. Tangannya gemetar, namun matanya keras. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya takut, ia marah. Dan di sudut ruangan, ransel hitam itu tetap diam, menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Suara motor berhenti tepat di depan gubuk. Debu tipis naik, lalu perlahan mengendap. Cahya berdiri mematung di tengah ruangan. Pisau dapur kecil masih tergenggam di tangannya. Nafasnya pendek. Matanya menatap pintu kayu yang tipis, seolah bisa menembusnya. Di ranjang bambu, Arga memaksakan diri duduk. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Tangannya gemetar saat menopang tubuhnya. Berapa orang? Bisiknya. Cahya menelan ludah. Aku dengar lebih dari 2. Arga memejamkan mata sejenak. Rahangnya mengeras. Kalau mereka masuk, kamu sembunyi di belakang. Jangan ikut bicara. Dan kamu, bisik Cahya tajam. Kamu mau apa? Mati. Arga membuka mata, menatap Cahya lurus. Lebih baik aku mati daripada kamu. Cahya menggeleng keras. Jangan bicara seolah aku nggak ada. Ketukan terdengar di pintu. Tok, tok. Tidak keras, tidak kasar. Namun cukup membuat jantung Cahya terasa hendak pecah. Permisi. Suara laki-laki terdengar dari luar. Nang. Dad. Kami cuma mau tanya. Cahya tidak menjawab. Tangannya berkeringat. Pisau itu terasa licin. Tok, tok. Kami tahu ada orang di dalam. Lanjut suara itu. Tenang saja. Kami tidak akan menyakiti. Arga tersenyum tipis. Senyum pahit. Mereka selalu bilang begitu. Cahya melangkah pelan ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat. Ia membuka pintu sedikit. Hanya cukup untuk melihat wajah orang di luar. 3 pria berdiri di depan gubuk. Pakaian mereka rapi. Sepatu mereka bersih. Wajah mereka dingin. Mata mereka tajam. Selamat sore, kata pria yang paling depan. Kami mencari seorang pemuda yang terluka. Kamu melihatnya? Itu bukan pertanyaan. Cahya menegakkan punggungnya. Aku sendirian di sini. Pria itu tersenyum tipis. Kami bisa masuk dan memeriksa. Ini rumahku, jawab Cahya. Suaranya bergetar, tapi tidak mundur. Aku nggak izinkan. Hening sesaat. Pria itu menoleh ke belakang, lalu kembali menatap Cahya. Kami tidak ingin membuat masalah.
Arga bangkit dari ranjang. Pintu terbuka lebih lebar. Para pria itu melihat Arga berdiri dengan susah payah di dalam gubuk. Wajah mereka berubah. "Arga," ucap salah satu dari mereka pelan. "Ternyata kamu di sini." Cahya menoleh cepat ke arah Arga. "Kamu, kenapa?" "Ku bilang sembunyi." "Tidak lagi," jawab Arga lirih. Pria di depan melangkah maju. "Serahkan barang itu. Kami selesai. Kamu juga bisa kami bawa ke rumah sakit." Cahya menatap mereka bingung. "Barang apa?" Pria itu melirik ke sudut ruangan. Ransel hitam. Dada Cahya berdegup keras. Arga berdiri lebih tegak, meski kakinya gemetar. "Barang itu bukan milik kalian." Pria itu tertawa kecil. "Bukan milikmu juga." Cahya melangkah ke depan, berdiri di antara Arga dan para pria itu. "Keluar dari rumahku." Pria itu menghela napas panjang. "Gadis kecil, kamu tidak tahu apa yang kamu lindungi." "Justru karena aku tidak tahu," jawab Cahya. "Aku tidak menyerahkan apapun." Salah satu pria melangkah maju. Tangannya masuk ke dalam jaket. Arga berseru pelan. "Cahya, mundur." Namun sebelum apapun terjadi, suara dari kejauhan terdengar. Teriakan orang desa. Beberapa langkah kaki berlari mendekat. Para pria itu saling pandang. "Bukan sekarang," gumam pria pertama. Ia menatap Arga tajam. "Kita belum selesai." Mereka mundur. Motor kembali menyala. Dalam hitungan detik, mereka menghilang di jalan tanah. Cahya berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Pisau itu jatuh dari tangannya, berdenting pelan di lantai. Pintu tertutup kembali. Hening. Cahya terduduk di lantai. Napasnya terengah. Dadanya terasa sakit. "Mereka akan kembali," katanya pelan. Arga mengangguk. "Iya." Cahya menatap ransel hitam itu. "Lama. Sangat lama." "Apa sebenarnya isi tas itu?" tanyanya akhirnya. Suaranya lirih, hampir putus asa. "Sampai orang-orang itu mau membunuh." Arga diam. Cahya berdiri perlahan. Langkahnya pelan namun pasti. Ia mendekati ransel hitam itu. "Cahya," ucap Arga lemah. "Jangan." "Aku harus tahu," jawab Cahya. "Ini sudah hidupku." Tangannya gemetar saat menyentuh resleting ransel. Jantungnya berdegup keras, seperti genderang perang. Ia menarik napas dalam. Resleting terbuka. Cahya terdiam. Matanya membelalak. Napasnya hilang. Tubuhnya kaku. Di dalam ransel itu, bukan pakaian. Bukan senjata. Uang. Tumpukan uang. Pecahan besar. Terikat rapi. Berlapis-lapis. Jumlahnya begitu banyak hingga memenuhi seluruh ransel. Cahya belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupnya. Ia mundur satu langkah. Tangannya menutup mulut. Ini tidak mungkin," bisiknya. Arga menutup mata. "Sekarang kamu tahu." Cahya menatap Arga. Matanya berkaca-kaca. "Dengan uang sebanyak ini, aku bisa beli desa." "Dan dengan uang itu," sahut Arga lirih, "nyawa manusia bisa dibeli." Cahya gemetar. Kepalanya terasa ringan. "Dari mana semua ini?" Arga menarik napas panjang. "Itu uang kotor. Uang yang tidak seharusnya ada. Aku membawanya untuk jadi bukti." "Bukti apa?" "Kejahatan besar," jawab Arga. "Orang-orang yang kamu lihat tadi, mereka bagian dari itu." Cahya terduduk perlahan di lantai. Pandangannya kosong. "Aku cuma mau cari kayu bakar." Arga menatapnya penuh rasa bersalah. "Dan aku menyeretmu ke neraka." Air mata menetes di pipi Cahya. Ia mengusapnya kasar. "Kalau kamu serahkan tas ini, semuanya selesai." Arga menggeleng. "Mereka tidak akan memudahkannya seperti itu. Kamu akan mati setelah itu." Cahya tertawa kecil. Tawa pahit. "Kalau kamu simpan, kita juga bisa mati. Aku juga mati." Mereka terdiam. Di luar, angin sore berhembus pelan.
Hutan berdiri diam, seolah menyimpan rahasia yang sama. Cahya menutup ransel itu kembali. Tangannya kini lebih tenang, meski hatinya tidak. Dengar, Cahya, katanya akhirnya. Aku sudah terlalu jauh. Aku nggak akan mundur. Tapi mereka juga sudah melihatmu. Arga menatapnya. Kamu tahu apa artinya ini? Aku tahu, jawab Cahya. Mulai sekarang, hidupku bukan cuma milikku. Tangan Cahya gemetar, lalu berhenti. Ia tidak langsung menoleh ke Arga. Beberapa detik berlalu dalam diam yang berat. Tapi aku harus tahu, kata Cahya akhirnya. Suaranya pelan, tapi tegas. Aku nggak bisa pura-pura bodoh. Arga masih duduk di ranjang bambu. Wajahnya kembali tegang. Rahangnya mengeras, seperti seseorang yang tahu kalimat berikutnya akan membuka luka lama. Kamu seharusnya tidak melihat itu, katanya. Cahya menoleh cepat. Matanya merah, tapi tajam. Tas itu ada di rumahku. Kamu ada di rumahku. Aku yang narik kamu dari tanah hutan. Aku yang bersihin darahmu. Aku yang ngelawan rasa takut itu. Ia mendekat satu langkah. Kalau hidupku sekarang ikut terancam, aku berhak tahu kenapa. Arga menarik napas dalam. Napas panjang, berat, seperti mengumpulkan keberanian. Kalau aku cerita, katanya pelan, kamu tidak bisa mundur. Cahya tersenyum pahit. Aku sudah nggak bisa mundur sejak aku buka tas itu. Hening kembali jatuh. Api tungku di sudut gubuk menyala kecil. Bayangan mereka bergerak di dinding bambu. Bagaimana kamu bisa sampai di hutan? Cahya melanjutkan, lebih pelan sekarang. Dalam kondisi hampir mati. Dengan tas seperti itu. Dan dengan orang-orang yang jelas-jelas mau membunuhmu. Arga menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Aku lari, katanya singkat. Cahya menunggu. Malam itu, langkah Arga tidak lagi teratur. Kakinya menghantam tanah hutan dengan bunyi berat. Seperti tubuh yang dipaksa bergerak tanpa izin. Napasnya kasar. Setiap tarikan terasa menusuk dada. Darah hangat mengalir di pelipisnya. Turun perlahan, lalu menetes ke tanah. Ia berlari. Bukan karena ingin. Tapi karena berhenti berarti mati. Di belakangnya, suara motor meraung. Lalu mati satu persatu. Suara pintu dibanting. Langkah kaki berhamburan. Dia masuk hutan. Kejar. Jangan sampai lolos. Suara itu masih jelas di telinganya. Arga memaksa tubuhnya berbelok ke kiri, lalu ke kanan, menyibak semak tanpa peduli duri yang merobek kulitnya. Bajunya tersangkut ranting, robek, tapi ia tidak berhenti. Aku tidak boleh jatuh, gumamnya dengan napas terputus. Belum. Ransel hitam di punggungnya terasa berat. Setiap langkah membuat bahunya nyeri. Tapi ia tahu, selama tas itu ada padanya, mereka tidak akan berhenti mengejar. Suara langkah semakin dekat. Arga menoleh sekilas. Cahaya senter menari di antara pepohonan. Suara orang terengah terdengar jelas. Ia berbelok tajam, lalu menjatuhkan diri ke tanah, berguling masuk ke semak berduri. Rasa perih menyambar sekujur tubuhnya. Ia menahan suara, menutup mulutnya dengan tangan. Langkah kaki lewat hanya beberapa meter darinya. Dia ke arah sini. Cari jejak darahnya. Arga menahan napas. Dadanya terasa akan meledak. Ia menekan tubuhnya ke tanah basah, berharap bau lumpur menutupi bau darah. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Tidak ada, kata seseorang akhirnya. Jejaknya hilang. Arga tidak bergerak, tidak berkedip. Baru setelah suara mereka menjauh, ia merangkak pelan. Setiap gerakan membuat pandangannya berkunang. Ia berdiri lagi, berjalan tertatih, berlari sebisanya. Hutan semakin sunyi, semakin dalam, semakin asing. Kakinya tersandung akar besar. Tubuhnya terjatuh keras ke tanah. Pandangannya gelap sesaat. Bangun, katanya pada diri sendiri. Bangun. Ia memaksa berdiri, tapi lututnya gemetar hebat. Darah kini mengalir dari bahunya.
Luka terbuka akibat tembakan yang hanya menyerempet, namun cukup dalam untuk melemahkannya. Arga menyandarkan diri ke pohon besar. Ia merobek kain bajunya sendiri, menekan luka dengan kasar. Tidak boleh pingsan, bisiknya. Sedikit lagi. Ia melihat celah semak yang rapat. Di baliknya, tanah cekung tertutup daun kering. Tempat sempurna untuk bersembunyi. Dengan sisa tenaga, Arga merangkak masuk. Ia menutup tubuhnya dengan daun dan ranting. Ransel hitam ia tarik ke samping, hampir tak terlihat. Ia berbaring miring, menahan napas. Tidak lama kemudian, suara langkah kembali terdengar. Lebih dekat. Dia pasti masih di sekitar sini. Cari. Jangan lengah. Cahaya senter menyapu semak. Jaraknya sangat dekat. Arga bisa mendengar napas mereka. Ia menutup mata. Tubuhnya dingin. Kepalanya berdenyut hebat. Kalau ini akhir, gumamnya dalam hati. Setidaknya uang itu tidak kembali ke tangan mereka. Beberapa menit berlalu. Langkah kaki menjauh lagi. Tidak ada. Kita kembali ke jalur utama. Dia terluka. Tidak akan jauh. Arga ingin tertawa. Tapi yang keluar hanya desahan lemah. Tubuhnya mulai kehilangan rasa. Tangannya mati rasa. Pandangannya mengabur. Sedikit lagi. Bisiknya. Sedikit lagi. Ia mencoba bangun. Gagal. Dunia berputar. Suara hutan memudar. Dalam samar kesadarannya, ia merasa tubuhnya diseret pelan. Bukan kasar. Tidak menyakitkan. Suara perempuan terdengar jauh. Astaga, manusia. Aroma tanah, keringat, dan sesuatu yang hangat menyentuh hidungnya. Arga mencoba membuka mata. Cahaya masuk, lalu menghilang. Hal terakhir yang ia rasakan adalah lantai bambu dingin dan suara napas seseorang yang gemetar menahan tangis. Lalu gelap, dan di sanalah takdir Arga berhenti berlari. Dan takdir Cahya mulai berjalan ke arah yang tidak pernah ia pilih. Cahya menutup mulut mendengar itu. Sampai dari kejauhan, suara motor kembali terdengar. Lebih dari satu. Suara motor terdengar semakin jelas. Bukan satu. Bukan dua. Suaranya berat, datang beriringan. Lalu berhenti tidak jauh dari gubuk Cahya. Debu kembali beterbangan. Lalu jatuh perlahan seperti abu. Cahya berdiri di tengah ruangan. Ransel hitam sudah tertutup kembali dan ia peluk erat di dadanya. Tangannya dingin, namun genggamannya kuat. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang tumbuh di sana. Tekad yang terpaksa lahir. Arga berdiri dengan susah payah. Kakinya masih gemetar. Setiap napas terasa menyakitkan. Namun ia memaksa tubuhnya tegak. Jumlah mereka bertambah, kata Arga pelan. Cahya mengangguk. Aku dengar. Dari luar, terdengar suara tertawa kecil. Suara sepatu menginjak tanah. Langkah-langkah yang tidak terburu-buru, seolah mereka yakin waktu berpihak pada mereka. Tok, tok, tok. Kali ini ketukan lebih keras. Hei gadis kecil, namamu Cahya kan? Suara pria itu terdengar lagi. Nada suaranya masih tenang, namun kini ada tekanan di baliknya. Kami tahu kamu sudah melihat isi tas itu. Cahya menahan napas. Dadanya naik turun pelan. Aku bilang keluar. Jawabnya akhirnya. Suaranya serak, tapi jelas. Terdengar helaan napas dari luar. Gadis kecil, kamu tidak sedang memilih. Kamu hanya menunda. Arga melangkah ke depan. Berdiri di samping Cahya. Pergi. Ucapnya lemah namun tegas. Kalian tidak akan dapat apa-apa. Pintu digedor. Keras. Dinding bambu bergetar. Beberapa anyaman berderit. Hampir lepas. Cahya tersentak. Namun ia tidak mundur. Tangannya meraih tangan Arga tanpa sadar. Kalau pintu itu jebol, bisik Cahya, kita tidak punya waktu. Arga mengangguk pelan. Dengarkan aku Arga. Ada jalan setapak di belakang gubuk. Lewat semak. Itu langsung ke sungai. Tapi kamu, jawab Cahya cepat. Kamu tidak bisa lari.
Aku akan menahan mereka. Cahya menatap Arga tajam. Jangan bodoh. Ini bukan soal bodoh, sahut Arga. Ini soal waktu. Gedoran kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Suara kayu retak terdengar jelas. Terakhir, teriak salah satu pria dari luar. Buka pintu. Cahya memejamkan mata sejenak. Wajah ibunya terlintas di benaknya. Wajah perempuan sederhana yang dulu mengajarkannya bertahan tanpa banyak pilihan. Ia membuka mata. Kita pergi bersama, katanya tegas. Arga menatapnya, terkejut. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti, sahut Cahya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ia menarik Arga ke belakang gubuk. Dengan cepat, ia membuka papan bambu yang selama ini ia sembunyikan di balik karung tua. Jalan kecil itu sempit, penuh semak dan tanah licin. Gedoran keras terdengar lagi. Pintu depan hampir jebol. Sekarang, ucap Cahya. Mereka keluar melalui belakang. Cahya memapah Arga. Setiap langkah Arga berat. Namun ia bertahan. Nafasnya terengah. Keringat dingin mengalir. Saat mereka mencapai semak terakhir, suara pintu depan roboh terdengar keras. Kosong. Teriak seseorang dari dalam gubuk. Mereka kabur. Kejar, teriak yang lain. Cahya dan Arga berlari tertatih menuju sungai. Airnya deras, dingin, dan berlumpur. Cahya menoleh sekilas ke belakang. Bayangan orang-orang itu muncul di balik pepohonan. Masuk ke air, kata Cahya cepat. Mereka menuruni tebing kecil. Air sungai menyentuh kaki Cahya. Dinginnya menusuk. Ia membantu Arga menyeberang ke sisi lain, berpegangan pada akar pohon. Peluru terdengar menghantam air. Cipratannya tinggi. Cahya menahan teriakan. Ia menarik Arga lebih cepat. Nafasnya hampir habis. Namun kakinya terus bergerak. Mereka berhasil mencapai sisi seberang dan masuk ke hutan lebih dalam. Langkah-langkah pengejaran terdengar kacau di belakang. Suara teriakan saling bersahutan. Arah timur, teriak seseorang. Cahya terus bergerak, mengikuti jalur yang hanya ia tahu. Jalur lama yang jarang dilewati orang desa. Jalur yang ia pelajari sejak kecil untuk menghindari binatang buas. Setelah beberapa waktu yang terasa sangat lama, suara pengejaran mulai menjauh. Nafas Cahya tersengal. Arga hampir roboh. Mereka berhenti di balik batu besar yang tertutup lumut. Cahya mendudukkan Arga perlahan. Tarik napas, katanya. Pelan. Arga menunduk, batuk pelan. Kamu seharusnya pergi sendiri. Cahya menatapnya tajam. Berhenti bicara seperti itu. Hening sejenak. Hutan kembali sunyi. Hanya suara air sungai dan nafas berat mereka. Cahya membuka ransel hitam itu sedikit, memastikan isinya masih utuh. Tangannya tidak gemetar lagi. Hatinya justru terasa dingin. Arga, katanya pelan. Kamu bilang uang ini bukti. Iya, jawab Arga. Bukti yang bisa menjatuhkan banyak orang. Kalau begitu, lanjut Cahya, kita harus bawa ini ke tempat yang aman. Arga menatapnya. Kamu tahu apa artinya itu? Cahya mengangguk. Hidup kita tidak akan sama lagi. Mereka melanjutkan perjalanan sampai malam. Cahya memimpin. Arga mengikuti dengan langkah tertatih. Setiap suara kecil membuat mereka berhenti, menahan napas. Saat gelap turun, mereka tiba di gubuk tua bekas pemburu. Bangunannya reot, namun tersembunyi. Cahya membantu Arga masuk. Ia menutup pintu kayu yang hampir lepas, lalu duduk bersandar di dinding. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Cahya merasa lelah yang sesungguhnya. Arga menatapnya lama. Kenapa kamu tetap bertahan? Cahya tidak langsung menjawab. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu hanya memegang kayu bakar. Aku sudah hidup miskin, katanya pelan. Aku sudah hidup takut. Aku tidak mau mati sambil lari. Arga terdiam. Di luar, malam semakin pekat. Jauh di hutan, suara motor kembali terdengar samar. Mereka belum menyerah.
Dan jalan Cahya kini benar-benar tidak bisa diputar kembali. Gubuk tua bekas pemburu itu berdiri miring, nyaris menyerah pada waktu. Dinding kayunya hitam dimakan usia. Atapnya berlubang di beberapa bagian. Namun lokasinya tersembunyi di balik rapatnya pepohonan, jauh dari jalur biasa. Cahya menutup pintu perlahan, memastikan tidak ada celah cahaya keluar. Malam di hutan terasa lebih pekat dari biasanya. Suara serangga terdengar keras, seolah menertawakan kegelisahan manusia yang bersembunyi. Arga duduk bersandar pada dinding, napasnya berat. Setiap tarikan udara membuat wajahnya meringis. Darah kembali merembes dari perban di kepalanya. Cahya berlutut di depannya. "Kamu berdarah lagi?" "Sedikit," jawab Arga pelan. "Aku masih hidup." Cahya tidak tersenyum. Ia merobek kain bajunya lagi, membersihkan luka dengan air yang tersisa di botol. Tangannya bergerak cepat namun lembut. "Kamu keras kepala," katanya lirih. Arga menatapnya. "Kamu lebih keras kepala." Cahya mendengus kecil, lalu kembali fokus. Setelah selesai, ia duduk bersila, memeluk ransel hitam itu. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti mereka. "Aku belum tanya," ucap Cahya akhirnya. "Kenapa uang itu ada padamu?" Arga menghela napas panjang. "Aku bekerja untuk orang-orang yang salah." Cahya menatapnya tajam. "Penjahat." "Awalnya aku pikir mereka hanya orang kuat," jawab Arga. "Orang yang mengendalikan banyak hal dari balik layar." "Dan kamu sadar terlambat," sahut Cahya. Arga mengangguk. "Saat aku tahu uang itu digunakan untuk menghancurkan banyak orang, aku mencoba keluar. Mereka tidak suka." Cahya terdiam. Api kecil dari kayu kering yang ia nyalakan redup. Cahayanya menari di wajah mereka. "Kamu tahu," kata Cahya pelan, "aku tidak pernah punya uang sebanyak itu. Bahkan memegangnya saja membuat tanganku gemetar." "Uang itu tidak akan membawa kebahagiaan," jawab Arga. "Hanya bahaya." "Bahaya sudah ada," sahut Cahya. "Sejak kamu jatuh di hutan itu." Di luar, ranting patah. Cahya langsung menegang. Ia memberi isyarat pada Arga untuk diam. Mereka menahan napas, mendengarkan. Langkah kaki terdengar jauh. Tidak tergesa, namun jelas. "Masih mencari," bisik Cahya. Arga mengangguk. "Mereka tidak akan berhenti." Cahya menggenggam ransel lebih erat. "Kalau begitu kita juga tidak boleh berhenti." Langkah kaki itu berlalu. Suaranya menjauh. Namun rasa aman tidak datang. Malam terasa panjang. Terlalu panjang. Cahya tidak tidur. Ia duduk bersandar, mata terbuka, telinganya waspada pada setiap suara. Sekitar tengah malam, Arga mulai menggigil. "Kamu dingin," kata Cahya cepat. Ia mengambil selimut tipis dari sudut gubuk dan menyelimuti Arga. "Bukan dingin," gumam Arga. "Demam." Cahya menyentuh dahinya. "Panas. Ini tidak baik," katanya cemas. "Kalau kamu semakin parah, kamu tidak akan bisa jalan." Arga tersenyum lemah. "Kamu bisa tinggalkan aku." Cahya menatapnya tajam. "Hentikan itu." Ia bangkit, keluar sebentar dari gubuk, mengambil daun-daun obat yang ia kenal sejak kecil. Ia menumbuknya dengan batu, mencampurnya dengan air, lalu meminumkan pada Arga. "Ini pahit," kata Arga pelan. "Minum," jawab Cahya. "Aku juga minum ini kalau sakit." Arga menurut. Waktu berlalu perlahan. Api hampir padam. Cahya menambahkan kayu sedikit, cukup untuk menghangatkan tanpa menarik perhatian. "Aku ingin bertanya," ucap Arga tiba-tiba. "Apa?" "Kenapa kamu menolongku waktu itu?" tanya Arga. "Kamu bisa saja pergi." Cahya terdiam lama. Matanya menatap api kecil di depan mereka. "Aku sudah sering ditinggal," jawabnya akhirnya. "Aku tidak ingin jadi orang yang meninggalkan." Arga menunduk. Kata-kata itu terasa lebih berat dari yang terlihat. Cahya terdiam lama. Matanya menatap api kecil di depan mereka. Nyalanya naik turun,
seperti napas yang berusaha bertahan. Arga tidak mendesak. Ia belajar bahwa perempuan itu hanya akan bicara jika hatinya benar-benar siap. Dulu sekali, kata Cahya akhirnya. Suaranya pelan. Tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang lama dipendam. Arga menoleh perlahan. Dulu. Cahya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Ayahku pergi waktu aku masih kecil, katanya. Aku bahkan gak ingat wajahnya dengan jelas. Ia menggeser kayu di tungku. Api berderak kecil. Orang-orang desa bilang ayahku pergi merantau. Lanjutnya. Ada juga yang bilang dia kabur. Ada yang bilang dia mati. Cahya mengangkat bahu. Tapi sampai sekarang, gak pernah ada kabar. Gak pernah ada surat. Gak pernah pulang. Arga menelan ludah. Ia bisa merasakan sunyi di balik kata-kata itu. Waktu itu umurku mungkin 6 tahun, kata Cahya. Aku masih nanya ke ibu tiap sore. Ia menirukan suara kecilnya sendiri. Bu, ayah kapan pulang? Cahya tertawa kecil, getir. Ibu selalu jawab hal yang sama. Nanti, tunggu saja. Ia terdiam sebentar. 10 tahun lalu, katanya lebih pelan. Ibuku meninggal. Arga menatapnya. Sakit. Cahya mengangguk. Demam tinggi. Badannya panas berhari-hari. Aku sudah cari bantuan. Tapi kami miskin. Terlambat. Tangannya mengepal. Malam itu hujan deras, katanya. Aku duduk di sampingnya. Pegang tangannya. Ibu bilang jangan takut hidup sendirian. Suara Cahya sedikit bergetar. Besok paginya, tangannya dingin. Hening jatuh berat. Arga menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aku mengubur ibu dengan bantuan tetangga, lanjut Cahya. Setelah itu, tidak ada siapa-siapa lagi. Ia menoleh ke arah dinding bambu gubuk tua itu. Rumahku di sana aku bangun sendiri pelan-pelan. Dari bambu bekas. Dari kayu sisa. Aku cari kayu bakar setiap hari, katanya. Kadang jauh ke hutan. Aku jual ke pasar. Kalau dapat banyak, aku bisa beli beras. Kalau sedikit, aku makan singkong. Arga terdiam. Dadanya terasa sesak. Aku terbiasa sendirian, kata Cahya. Terbiasa ditinggal. Terbiasa bangun pagi tanpa ada yang menunggu. Ia menoleh ke Arga. Tatapannya jujur. Tanpa ingin dikasihani. Makanya waktu aku nemuin kamu di hutan, katanya. Aku nggak kepikiran panjang. Aku cuma mikir satu hal. Arga mengangkat wajah. Apa? Aku nggak mau ninggalin manusia hidup sendirian di tanah. Cahya menghela napas panjang. Mungkin karena aku tahu rasanya. Api di tungku mengecil. Cahya menambahkan kayu. Cahaya oranye memantul di wajah mereka. Aku tidak punya siapa-siapa, katanya lagi. Jadi aku belajar bertahan. Bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan. Arga membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia akhirnya berkata, kamu lebih kuat dari banyak orang yang aku kenal. Cahya tersenyum kecil. Aku cuma nggak punya tempat lari. Di luar, angin malam berembus pelan. Langit mulai berubah warna. Hitamnya memudar perlahan. Tetes air pertama jatuh di atap berlubang. Tok, tok, tok. Hujan turun pelan. Seperti tidak ingin mengganggu. Cahya memejamkan mata sejenak. Hanya sejenak. Bahunya turun. Kelelahan yang akhirnya terasa. Arga memperhatikan napasnya yang teratur. Ia tahu, di balik tubuh kecil itu, ada hidup yang sudah terlalu lama berjuang sendiri. Dan malam itu, di gubuk sederhana, 2 orang yang sama-sama terluka duduk dalam diam. Menunggu pagi datang dengan takdir yang belum mereka pahami. Menjelang pagi, hujan turun pelan. Bunyi tetes air di atap berlubang menciptakan irama pelan. Cahya memejamkan mata sejenak. Hanya sejenak. Saat ia membuka mata lagi, cahaya abu-abu pagi menyusup masuk. Arga masih hidup. Napasnya lebih stabil. Cahya menghela napas lega. Kita harus bergerak sebelum mereka menemukan tempat ini, katanya.
Kemana? Tanya Arga. Ada jalan menuju kota kecil di utara, jawab Cahya. Aku pernah dengar ada orang jujur di sana. Arga mengangguk pelan. Itu satu-satunya harapan. Mereka bersiap. Cahya mengikat ransel lebih kuat di punggungnya. Ia membantu Arga berdiri. Setiap langkah masih sulit, namun Arga bertahan. Saat mereka keluar dari gubuk, Cahya berhenti sejenak, menatap hutan yang basah oleh hujan. Hutan yang sama tempat takdir mereka bertemu. Apapun yang terjadi nanti, kata Cahya pelan, jangan bohong padaku. Arga menatapnya lurus. Aku janji. Mereka melangkah pergi. Di kejauhan, dari balik pepohonan, sepasang mata memperhatikan. Dan permainan belum selesai. Hutan masih basah oleh sisa hujan pagi. Kabut tipis menggantung rendah, membuat jarak pandang pendek dan langkah terasa ragu. Cahya berjalan di depan, menyingkirkan ranting dan daun dengan tangan kosong. Ransel hitam itu tergantung di punggungnya. Beratnya terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya karena isi di dalamnya, tapi karena tanggung jawab yang ikut menekan bahunya. Arga mengikuti di belakang. Langkahnya tidak stabil. Tanah licin membuatnya beberapa kali hampir terjatuh. Pelan, kata Cahya tanpa menoleh. Mereka pasti juga mulai bergerak di belakang. Arga tersenyum tipis. Kakimu lebih kuat dari pikiranku. Karena aku tidak punya pilihan, jawab Cahya singkat. Mereka menyusuri jalur sempit yang hanya dikenal pemburu lama dan pencari kayu seperti Cahya. Jalur itu berputar, naik turun, melewati akar pohon besar dan batu-batu licin. Setiap suara kecil membuat Cahya berhenti sejenak, mendengarkan. Setelah hampir 1 jam berjalan, Arga terhuyung dan akhirnya jatuh berlutut. Berhenti, katanya terengah. Sebentar saja. Cahya segera berbalik. Ia berlutut di hadapan Arga. Wajah pemuda itu pucat, bibirnya kering. Kita tidak bisa terlalu lama, kata Cahya. Aku tahu, jawab Arga. Tapi kakiku tidak mau bergerak. Cahya menghela napas. Ia memandang sekeliling. Hutan masih sunyi. Tidak ada tanda-tanda pengejar untuk saat ini. Ia membantu Arga duduk di atas batu besar. Minum. Arga menerima botol air dengan tangan gemetar. Ia minum perlahan. Kalau aku tidak kuat, kata Arga pelan, kamu harus pergi. Cahya langsung berdiri. Jangan ulangi itu lagi. Arga menatapnya. Aku serius. Aku juga serius, sahut Cahya. Kita sudah sejauh ini. Arga terdiam. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Setelah beberapa menit, mereka melanjutkan perjalanan. Cahya kini berjalan lebih pelan, menyesuaikan langkah Arga. Wajahnya tetap tenang, namun pikirannya penuh. Menjelang siang, mereka mencapai pinggir hutan. Di kejauhan terlihat jalan tanah yang jarang dilewati kendaraan. Cahya berhenti di balik semak. Itu jalannya, bisiknya. Kalau kita ikuti ini, sebelum sore kita bisa sampai ke kota kecil. Arga mengangguk. Dan kalau mereka sudah menunggu? Cahya menelan ludah. Kita tidak tahu. Mereka melangkah keluar dari hutan dengan hati-hati. Jalan tanah itu sepi. Hanya bekas ban lama dan jejak kaki ternak. Baru beberapa puluh langkah, suara mesin terdengar dari kejauhan. Cahya langsung menarik Arga ke pinggir jalan. Mereka bersembunyi di balik semak rendah. Sebuah mobil hitam melaju pelan, lalu berhenti tidak jauh dari mereka. Pintu terbuka. 2 pria turun. Jejaknya hilang di sini, kata salah satu dari mereka. Periksa sekitar, jawab yang lain. Cahya menahan napas. Jantungnya berdetak keras. Tangannya refleks menggenggam tanah. Langkah kaki mendekat. Semak di depan mereka bergerak. Arga meraih tangan Cahya, menggenggamnya erat. Seorang pria berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Sepatunya terlihat jelas dari balik semak. Ia berhenti, lalu menendang tanah pelan. Tidak ada, katanya akhirnya. Cahya hampir roboh karena lega. Mobil itu pergi setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup.
Setelah suara mesin menghilang, Cahya baru berani bergerak. Kita harus cepat, katanya. Mereka melanjutkan dengan langkah lebih cepat. Matahari mulai condong ke barat ketika bangunan pertama terlihat. Beberapa rumah kecil, warung sederhana, dan sebuah bengkel tua. Kota kecil, gumam Cahya. Akhirnya. Namun sebelum mereka benar-benar masuk, Arga berhenti lagi. Ada darah, katanya pelan. Cahya menoleh. Darah menetes dari kaki Arga, meninggalkan jejak samar di tanah. Ini buruk, ucap Cahya. Kita tidak bisa masuk begitu saja. Ada klinik di ujung sana, kata Arga. Aku pernah lewat. Arga ragu. Tapi kalau kita masuk ke tempat ramai, kita butuh bantuan, potong Cahya. Kalau tidak, kamu akan pingsan lagi. Arga mengangguk berat. Mereka bergerak menuju klinik kecil itu. Bangunannya sederhana, catnya mengelupas. Di dalam, hanya ada seorang perawat paruh baya. Ada apa? Tanya wanita itu kaget melihat kondisi Arga. Dia jatuh, jawab Cahya cepat. Lukanya parah. Perawat itu membantu mereka masuk ke ruang belakang. Ia membersihkan luka Arga dengan cepat. Kalian dari mana? Tanyanya sambil bekerja. Hutan, jawab Cahya singkat. Perawat itu tidak banyak bertanya lagi. Saat Arga terbaring, Cahya duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa sedikit aman. Namun rasa itu tidak bertahan lama. Dari luar, terdengar suara mobil berhenti. Langkah kaki mendekat. Cahya berdiri perlahan. Ia melirik ransel hitam itu. Bahaya kembali mendekat. Dan kali ini, mereka berada di tengah pemukiman. Klinik kecil itu tiba-tiba terasa sempit. Bau obat bercampur dengan udara panas sore. Cahya berdiri di dekat pintu. Punggungnya menegang. Jantungnya berdetak cepat ketika suara langkah kaki dari luar semakin jelas. Pintu depan klinik terbuka. Seorang pria masuk. Tubuhnya tinggi. Jaket hitam menutupi sebagian wajahnya. Matanya menyapu ruangan dengan cepat. Tajam, seperti sedang menghitung. Perawat paruh baya menoleh. Cari siapa, Pak? Pria itu tersenyum tipis. Kami mencari teman. Apa ada orang terluka masuk ke sini? Cahya menahan napas. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Banyak orang terluka ke sini, jawab perawat itu datar. Kalau bukan pasien, silakan keluar. Pria itu melangkah satu langkah ke dalam. Matanya berhenti pada Cahya. Tatapan mereka bertemu sesaat. Cahya merasa tengkuknya dingin. Gadis ini, kata pria itu pelan. Aku pernah melihatmu. Cahya mengangkat dagu. Anda salah orang. Pria itu tersenyum lebih lebar. Hutan membuat orang mudah lupa wajah. Arga yang terbaring di ranjang bergerak pelan. Perawat segera menutup tirai setengah. Pasien sedang dirawat, kata perawat tegas. Silakan keluar. Pria itu menatap tirai, lalu kembali ke Cahya. Kami hanya ingin tas hitam itu. Hening. Cahya tidak menjawab. Perawat menatap mereka bergantian. Tas apa? Pria itu tertawa kecil. Bukan urusan ibu. Ia melangkah mendekat. Cahya mundur setengah langkah. Punggungnya hampir menyentuh dinding. Keluar. Suara perawat meninggi. Atau aku panggil orang-orang. Mereka hanya butuh waktu beberapa detik untuk sampai kemari dan mengeroyok kalian. Perawat itu bahkan sudah memegang pisau bedah yang sangat tajam. Pria itu berhenti. Matanya menyipit. Ia mengangguk kecil. Baik. Ia berbalik menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Kami tahu kamu tidak bisa lari jauh, katanya tanpa menoleh. Kota ini kecil. Kami akan kembali menemukanmu lagi. Pintu tertutup. Cahya hampir jatuh terduduk. Nafasnya terasa berat. Kakinya lemas. Perawat menghampirinya. Kalian sedang dalam masalah. Cahya mengangguk pelan. Iya. Siapa mereka? Tanya perawat. Orang yang tidak boleh tahu kami di sini, jawab Cahya jujur. Perawat terdiam sejenak, lalu berkata pelan.
Kalian tidak aman di sini. Arga membuka mata. Cahya. Cahya segera menghampirinya. Aku di sini. Mereka sudah tahu, kata Arga lirih. Iya, jawab Cahya. Kita harus pergi. Perawat menghela napas panjang. Tunggu sampai malam. Aku akan bantu. Cahya menatapnya terkejut. Kenapa? Perawat itu menatap Arga. Lalu Cahya. Aku pernah melihat orang-orang seperti mereka. Mereka tidak peduli siapa yang terluka. Mata Cahya berkaca-kaca. Terima kasih. Menjelang malam, klinik sepi. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Perawat memberi Arga obat pereda nyeri dan membalut lukanya lebih rapi. Kalian bisa lewat pintu belakang, katanya. Ada gang kecil menuju pasar lama. Cahya mengangguk. Ia membantu Arga berdiri. Sebelum pergi, perawat itu memegang tangan Cahya. Hati-hati. Mereka keluar melalui pintu belakang. Gang sempit itu gelap. Bau sampah dan tanah basah. Cahya berjalan di depan, memastikan jalan aman. Pasar lama terlihat kosong. Lapak-lapak kayu tertutup terpal. Lampu redup menggantung di beberapa sudut. Kemana sekarang? Tanya Arga pelan. Ada rumah kenalan lama ibuku, jawab Cahya. Tidak dekat, tapi lebih aman. Mereka berjalan menyusuri pasar. Langkah mereka bergema di antara bangunan kosong. Tiba-tiba, suara langkah lain terdengar. Cahya berhenti. Dengar. Dari ujung pasar, bayangan beberapa orang muncul. Jumlahnya lebih dari 2. Kesini, bisik Cahya. Mereka berbelok cepat ke lorong kecil. Cahya mendorong pintu kayu lapuk dan masuk. Gudang tua. Bau debu dan karung kosong. Mereka menahan napas. Langkah kaki lewat di depan gudang. Suara orang berbicara pelan. Mereka pasti masih di sekitar sini. Cari tasnya. Jangan biarkan lolos. Cahya memeluk ransel itu. Dadanya sesak. Arga mendekat, berbisik. Kalau mereka masuk. Cahya menatap sekeliling. Hanya ada satu jendela kecil tinggi. Aku punya ide, katanya pelan. Ia mengambil kain dan mengikat ransel ke punggung Arga lebih kuat. Kamu naik ke atas karung itu. Lewat jendela. Aku tidak kuat, bisik Arga. Kamu harus, jawab Cahya tegas. Aku akan mengalihkan mereka. Arga menatapnya. Panik. Tidak. Percaya aku, kata Cahya. Langkah kaki semakin dekat. Cahya mendorong Arga ke tumpukan karung. Dengan susah payah, Arga memanjat. Setiap gerakan membuatnya meringis. Pintu gudang digedor. Buka. Cahya menarik napas panjang. Ia berjalan ke pintu dan membukanya perlahan. Ada apa? Tanyanya dengan suara dibuat tenang. Seorang pria berdiri di depan. Matanya menyapu isi gudang. Kamu sendirian? Iya, jawab Cahya. Aku hanya lewat. Pria itu melangkah masuk. Mana tas hitam itu? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di luar. Pria itu menoleh refleks. Cahya mendorongnya sekuat tenaga dan berlari keluar gudang. Kejar, teriak pria itu. Cahya berlari menyusuri lorong. Jantungnya hampir pecah. Ia berbelok tajam, menabrak seseorang, lalu bangkit lagi. Di kejauhan, ia melihat Arga sudah keluar dari jendela, tertatih menjauh. Cahya terus berlari, menarik perhatian para pengejar. Suara teriakan semakin jauh dari arah Arga. Langit malam terasa berat. Nafas Cahya tersengal. Namun kakinya tidak berhenti. Ia tahu, jika malam ini salah langkah, semuanya akan berakhir. Dan harga yang harus dibayar terlalu mahal. Langit malam tampak rendah, seolah menekan bumi. Cahya berlari tanpa arah pasti. Hanya mengikuti naluri. Kakinya terasa panas. Napasnya seperti terbakar. Namun ia tidak berhenti. Tidak boleh. Di belakangnya, suara langkah kaki dan teriakan semakin samar. Beberapa orang berpisah arah. Cahya sengaja berbelok, masuk ke gang sempit,
keluar ke jalan utama, lalu berbelok lagi. Tubuhnya penuh luka kecil akibat tergores dinding dan pagar. Namun rasa sakit itu kalah oleh satu pikiran. Arga harus selamat. Cahya akhirnya berhenti di balik truk tua yang terparkir di pinggir jalan. Dadanya naik turun keras. Tangannya gemetar. Ia menempelkan punggung ke badan truk, menutup mata sejenak. Tenang, bisiknya pada diri sendiri. Tenang. Langkah kaki mendekat. Cahya menahan napas. Bayangan sepatu melewati ujung truk. Ia menggigit bibirnya agar tidak bersuara. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, langkah itu menjauh. Cahya membuka mata perlahan. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Jalanan sepi. Lampu jalan berkedip. Ia keluar dari persembunyian dan berjalan tertatih menuju arah yang ia yakini sebagai jalan keluar kota kecil itu. Ia harus menemukan Arga. Sementara itu, di sisi lain kota, Arga hampir roboh. Ia berjalan terpincang-pincang. Ransel hitam masih terikat kuat di punggungnya. Setiap langkah terasa seperti menusuk tulang. Ia masuk ke area kosong bekas gudang lama. Bangunannya besar, gelap, namun pintunya terbuka sebagian. Aman sementara, gumamnya. Ia masuk dan duduk bersandar pada dinding beton. Nafasnya berat, kepalanya berdenyut. Namun matanya tetap terbuka. Beberapa menit kemudian, suara mobil berhenti di luar. Arga menegang. Lampu sorot menyapu area depan gudang. Bayangan orang-orang bergerak cepat. Dia pasti di sini. Terdengar suara seseorang. Tas itu tidak mungkin jauh. Arga menelan ludah. Ia memaksa berdiri. Tubuhnya gemetar. Namun pikirannya jernih. Ia membuka sedikit ransel hitam itu. Uang di dalamnya terlihat jelas. Tumpukan rapi. Jumlah yang bahkan tidak bisa ia hitung. Tapi lebih dari uang itu, sesuatu yang lebih penting dari semua uang itu masih aman di bawah tumpukan uang itu. Tak terlihat. Arga merasa telah berbohong pada Cahya, padahal dia sudah janji. Untuk semua ini, bisiknya, terlalu banyak darah. Pintu gudang didorong keras. Arga berjalan tertatih ke sisi belakang. Ada pintu kecil yang mengarah ke halaman luas. Ia membuka dan keluar. Namun saat itu, suara teriakan terdengar. Di sana, Cahya muncul dari sisi berlawanan. Wajahnya penuh keringat dan debu. Matanya merah, napasnya tersengal. Arga, teriaknya. Arga terkejut. Cahya, kenapa kamu kembali? Cahya tidak menjawab. Ia langsung menarik tangan Arga. Ikut aku. Mereka berlari bersama ke arah lapangan kosong. Namun dari tiga sisi, mobil-mobil hitam muncul, memotong jalan mereka. Lampu sorot menyilaukan mata. Berhenti, teriak seseorang. Cahya berhenti. Arga berdiri di sampingnya. Mereka terkepung. Seorang pria keluar dari mobil paling depan. Wajahnya tenang, rapi, namun matanya dingin. Akhirnya, katanya, kalian membuat kami lelah. Cahya melangkah setengah langkah ke depan. Lepaskan dia. Pria itu tertawa kecil. Kamu berani bicara. Arga membuka ransel hitam itu perlahan. Semua orang terdiam. Inilah yang kalian cari, kata Arga dengan suara tegas meski tubuhnya lemah. Mata pria itu berbinar. Serahkan. Arga menatap Cahya sejenak. Cahya menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. Jangan, bisik Cahya. Arga menghela napas panjang. Ia melangkah maju. Namun sebelum pria itu sempat mengambil ransel, suara sirene meraung keras. Semua orang terkejut. Lampu merah dan biru menyala dari kejauhan. Beberapa mobil berhenti mendadak. Apa ini? Teriak seseorang panik. Arga tersenyum tipis. Aku tidak bodoh. Ia menatap pria itu. Uang ini bukan hanya uang. Ada bukti. Ada nama. Ada alur. Pria itu mundur satu langkah. Kamu berkhianat. Sejak lama, jawab Arga. Petugas datang dari berbagai arah. Senjata diarahkan. Suara perintah terdengar keras. Cahya berdiri terpaku. Kakinya lemas.
Dunia terasa berputar. Arga menyerahkan diri. Ransel hitam itu diambil petugas. Pria-pria itu diborgol satu persatu. Beberapa mencoba melawan, namun sia-sia. Saat semuanya mulai tenang, Arga hampir jatuh. Cahya segera menangkapnya. "Kamu tidak apa-apa," kata Cahya dengan suara bergetar. Arga tersenyum lemah. "Aku hidup." Petugas mendekat. "Kalian berdua ikut kami." Beberapa waktu kemudian, fajar menyingsing. Cahaya pagi menyapu lapangan kosong itu. Cahya duduk di pinggir ambulans. Tangannya masih gemetar. Arga duduk di sampingnya, dibalut perban baru. "Kamu bisa saja pergi," kata Arga pelan. "Kamu bisa hidup normal." Cahya menatap langit pagi. "Aku sudah lama tidak hidup normal." Ia menoleh ke Arga. "Sekarang setidaknya aku memilih." Arga terdiam. Matahari naik perlahan. Cahya memejamkan mata sejenak, merasakan hangat di wajahnya. Hutan, kota kecil, ransel hitam, dan malam panjang itu kini terasa jauh. Namun jejaknya akan selalu ada di dada Cahya. Dan hidup tidak lagi berjalan di jalan yang sama. Ruang sidang itu sunyi. Udara terasa berat. Seolah semua orang menahan napas yang sama. Cahya duduk di bangku kayu. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Matanya tidak lepas dari satu sosok di depan sana. Arga berdiri. Tubuhnya tegap. Namun wajahnya tenang. Bukan tenang karena tidak takut. Tapi tenang karena akhirnya tidak lagi berlari. Hakim memandangnya. "Saksi, jelaskan semua yang kamu ketahui." Arga menelan ludah. Ia menoleh sebentar ke arah Cahya. Tatapan mereka bertemu. Di mata Arga, ada sesuatu yang selama ini ia simpan. Penyesalan. Dan permintaan maaf. "Aku terlibat," kata Arga akhirnya. Suaranya jelas. "Aku tidak akan menyangkal." Ruangan bergemuruh kecil. Beberapa orang berbisik. Cahya menutup mata sesaat. "Aku bekerja untuk mereka," lanjut Arga. "Aku melakukan hal-hal yang salah. Aku mengantar uang. Aku menutup mata. Aku ikut menikmati hasilnya." Ia berhenti sebentar. Menghela napas. "Sampai suatu hari, aku melihat sendiri akibatnya. Orang kecil kehilangan rumah. Keluarga hancur. Darah." Tangannya mengepal. "Aku tidak ingin melakukannya lagi." Salah satu mantan rekannya berdiri dari bangku terdakwa lain. Wajahnya merah, penuh amarah. "Pembohong, kau ikut makan dari uang itu." Arga menoleh. Tatapannya tenang. "Aku tahu. Dan aku bertanggung jawab." Ia menoleh kembali ke hakim. "Aku kabur membawa ransel hitam itu." Cahya terdiam. Dadanya berdebar. "Uang itu mungkin kurang untuk hanya sebagai bukti. Kusembunyikan bukti terbesar di bawah tumpukan uang itu," lanjut Arga. "Ada berkas. Lembaran-lembaran bukti. Nama, tanggal, alur kejahatan. Semua." Cahya juga terkejut seatas itu dibuka saat itu. Dia pikir hanya ada tumpukan uang di sana. Arga menatap Cahya. Meminta maaf lewat tatapannya karena dia tak jujur. Hakim mengangguk. "Bukti itu telah kami periksa." Suara palu diketuk pelan. Kasus besar ini terbongkar karena berkas tersebut. Wajah-wajah di bangku terdakwa lain berubah pucat. Beberapa menunduk. Beberapa menatap Arga dengan penuh kebencian. "Semua pelaku utama akan ditahan," kata hakim. "Dan berkas dalam ransel itu menjadi barang bukti utama." Arga mengangguk pelan. "Namun," lanjut hakim, "karena saksi juga terlibat di masa lalu, hukuman tetap dijatuhkan. Lebih ringan karena pengakuan dan kerja sama." Arga menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. "Aku siap," katanya. Cahya merasakan air hangat mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah itu sedih atau lega. Saat Arga digiring keluar, ia menoleh sekali lagi. Tatapannya mencari Cahya. Mereka saling memandang. "Maaf," kata Arga tanpa suara. Hanya bibirnya yang bergerak. Cahya mengangguk pelan. Tangannya terangkat sedikit,
seolah ingin berkata, "Aku mengerti." Hari-hari berlalu. Kasus itu menjadi pembicaraan banyak orang. Para penjahat ditahan lama. Jaringan mereka runtuh. Nama-nama besar jatuh. Cahya menerima bantuan hukum. Rumah kecilnya diperbaiki. Ia tidak lagi harus masuk hutan setiap hari untuk bertahan hidup. Namun ia tidak berubah. Suatu sore, Cahya kembali ke hutan. Ia berdiri di tempat yang sama. Tanah lembab, daun kering, cahaya matahari menyelinap di antara pepohonan. Tempat pertama kali ia menemukan seorang pemuda terluka. Ia menunduk, menyentuh tanah itu pelan. "Aku hanya ingin mencari kayu bakar," katanya lirih. "Tapi aku menemukan takdir." Angin berembus pelan. Cahya berdiri, menatap ke depan dengan tenang. Hakim memutuskan hukuman Arga lebih sedikit ketimbang para penjahat itu. Ia akan menunggu. Bukan karena uang. Bukan karena masa lalu. Tapi karena keberanian telah mempertemukan mereka. Dan kesabaran akan menuntun mereka pulang. Cerita selesai. Gadis itu kembali ke hutan. Tempat di mana segalanya bermula. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi pelarian. Hanya ketenangan yang perlahan tumbuh. Ia berdiri menatap tanah yang dulu menjadi saksi darah, hujan, dan keputusasaan. Kadang, takdir tidak datang dari mimpi besar, melainkan dari keberanian kecil untuk menolong. Saat semua orang memilih berpaling. Sahabat 1000 Kisah Nyata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.